Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Is Aryati, guru SMK Negeri 1 Ciamis. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan metode penyusutan aktiva tetap. Indikator pembelajaran, yaitu menjelaskan metode penyusutan dalam penggunaan aset tetap dan pencatatan penyusutannya. Meliputi menganalisis metode penyusutan aktiva tetap, menghitung dan pencatatan beban penyusutan aset tetap untuk berbagai metode penyusutan. Kemudian, menghitung penyusutan aktiva tetap, membuat tabel penyusutan aktiva tetap. Tujuan pembelajaran, setelah menyelesaikan kegiatan belajar ini, diharapkan siswa dapat menganalisis metode penyusutan aktiva tetap dengan benar. Kemudian siswa dapat menghitung penyusutan aktiva tetap dengan tepat, serta dapat membuat tabel penyusutan aktiva tetap dengan penuh tanggung jawab. Macam-macam metode penyusutan aktiva tetap. Yang pertama, metode garis lurus, metode unit produksi, metode saldo menurut ganda, metode jumlah angka tahun, metode satuan jam kerja. Metode perhitungan penyusutan aktiva tetap. Yang pertama, metode garis lurus. Metode garis lurus yaitu akan menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama pada setiap tahun sepanjang umur manfaat aset tetap tersebut. Untuk perhitungan pada metode garis lurus dapat menggunakan rumus biaya penyusutan per tahun sebagai berikut. Biaya penyusutan yaitu harga perolehan aktiva tetap dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Contoh perhitungan metode garis lurus. Dibeli kendaraan seharga 10 juta, estimasi nilai sisa sebesar 1 juta, dan manfaat atau umur ekonomi selama 3 tahun. Penyusutan tahunan aset tetap adalah sebagai berikut. Biaya penyusutan sama dengan 10 juta dikurangi 1 juta, dibagi umur ekonomis 3 tahun, sama dengan 9 juta untuk per 3 tahun. Sehingga per tahun diperoleh sebesar 3 juta. Yang kedua, metode unit produksi. Apabila tingkat manfaat aset tetap berbeda-beda dari tahun ke tahun, serta lamanya umur ekonomis berdasarkan dengan tingkat pemakaian, maka metode yang lebih sesuai digunakan adalah metode unit produksi. Karena metode unit produksi dapat membandingkan antara beban penyusutan dengan pendapatan terkait. Dalam metode ini dapat menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama bagi setiap unit yang dihasilkan atau setiap unit kapasitas yang digunakan oleh aset tersebut. Perhitungannya adalah tarif penyusutan satuan produksi sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi jumlah total produk yang dihasilkan. Kemudian besarnya biaya penyusutan adalah jumlah produk yang dihasilkan kali tarif penyusutan per tahun per unit. Berikutnya metode satuan saldo menurun ganda. Dalam metode saldo menurun ganda akan menghasilkan beban periodik yang terus-menerus sepanjang estimasi dari umur manfaat aset. Dalam penerapan metode ini, tarif penyusutan garis lurus tahunan sebelumnya harus digandakan terlebih dahulu. Misalnya, penyusutan saldo menurun aset tetap
yang memiliki estimasi umur manfaat selama 5 tahun adalah 40%, yaitu 2 kali tarif garis lurus sebesar 20%. Berdasarkan metode garis lurus adalah 100 dibagi 5 sama dengan 20. Maka metode satuan saldo penurun ganda adalah 2 kali lipat, 2 kali 20 sama dengan 40%. Metode jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun disebut juga sum of the year digit method. Berdasarkan metode jumlah angka tahun, besarnya penyusutan akibat tetap tiap tahun adalah jumlahnya semakin menurun. Untuk mencari biaya penyusutan per tahun, pertama harus dijumlahkan umur penggunaan akibat tersebut. Berikutnya adalah metode satuan jam kerja. Dalam metode satuan jam kerja, tarif penyusutan per jam sama dengan harga perolehan nilai dikurangi nilai residu dibagi jumlah total jam kerja penggunaan akibat tetap. Maka besarnya beban penyusutan per tahun adalah jam kerja yang dapat dicapai kali tarif penyusutan tiap jam. Demikianlah metode penyusutan akibat tetap yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.